Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 8 Pendidikan Pancasila dengan sesi 0785 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Junaidi Indrawati, kami akan mewawancarai terkait dengan penyimpangan dari sila Pancasila, yaitu di sila kedua, yaitu di kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Itu pertama, saya sendiri Tafinda Kifari dengan NIM 220180771 dari Prodi Pendidikan Teknis, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fauzia Rami dengan NIM 20265 Prodi Pendidikan Sandra Tasik. Dan rekan saya satu lagi. Dengan saya Nurita Laura dengan NIM 22077035 Program Studi Tata Busana. Oke, selamat menyaksikan video kami. Oke, sebelum saya mewawancarai terkait orang yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap sila kedua, saya akan memberikan pengantar sedikit pengamalan nilai-nilai dari sila kedua. Sila kedua dalam Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini mengacu pada prinsip-prinsip yang berhubungan dengan perlakuan yang adil terhadap sesama manusia dan bagaimana kita harus saling menghormati dan memperlakukan satu sama lain dengan baik. Pengamalan nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini mencakup beberapa hal. Yang pertama yaitu menekankan, perlunya menghargai keberagaman dan mempromosikan kesetaraan di antara semua individu. Setiap manusia dihormati tanpa memandang suku, agama, ras, jenis kelamin, dan latar belakang dan sosial ekonomi dari seseorang. Dalam menerapkan nilai ini, kita harus menolak segala bentuk diskriminasi dan memastikan bahwa semua orang itu memiliki kesepakatan untuk semua orang itu harus berkembang dan tetap pada hak-haknya dan tetap menaati peraturan dan jadilah orang yang beradab. Yang kedua yaitu pengamalan nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab juga mencakup keadilan sosial dalam bermasyarakat. Keadilan sosial berkaitan dengan pemerataan kesempatan dan distribusi sumber daya yang adil bagi masyarakat. Dalam menerapkan nilai ini, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk mengatasi kesenjangan sosial, mengurangi kemiskinan, dan memperjuangkan hak asasi manusia. Selain itu, pengamalan nilai Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, juga melibatkan sikap saling menghormati, toleransi, dan kepedulian terhadap kepentingan orang lain. Kita harus memahami bahwa setiap individu memiliki nilai dan martabat yang sama. Dalam berinteraksi dengan sesama, kita harus menghindari kekerasan, mempromosikan dialog yang konstruktif, dan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Baiklah, dalam konteks Pancasila, pengalaman nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga menjadi pijakan dalam pembuatan kebijakan dan regulasi yang adil oleh pemerintah. Implementasi nilai-nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab akan menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, inklusif, dan berkaidah sosial. Dengan demikian, pengamalan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab adalah upaya bersama untuk menciptakan masyarakat yang menghargai nilai-nilai universal kemanusiaan, mengedepankan kesetaraan, keadilan sosial, serta saling menghormati dan peduli terhadap kepentingan orang lain. Bang, permisi bang. Boleh kami bertanya bang? Boleh. Bang, bukannya parkirnya tuh di sana ya bang? Oh, parkir motor. Iya bang. Iya, parkir motor di sana ya. Ya, tapi kenapa abang parkir di sini bang? Oh, parkirnya tuh sebenarnya jauh ya. Kalau parkir di situ jauh ya. Kan saya juga mau ada keperluannya tuh di sini gitu, kegiatan. Dan kalau dibilang sih kan parkir kan udah banyak di sini nih. Jadi nggak apa-apa lah menurut saya. Tapi apakah abang tahu kalau parkir di sini tidak sesuai dengan peraturan
Kalau dibilang sih ya sih. Kalau Salah sih. menurut abang ini kan Iya. melanggar kan? Iya. Cuman ya namanya kepepet. Memang kebetulannya kan di sini. Iya. Keburu-buru ya bang. Buru-buru. Dalam dalam pendapat abang, apakah abang telah melakukan pelanggaran? Kalau bilang pelanggaran, kata-kata tadi memang iyalah pelanggaran. Tapi ya namanya juga kepepet lah sama manusia gitu. Jadi pengen nih, kalau menurut abang, bagaimana pendapat abang tentang lihat ini? Apakah bagus untuk pengendara atau pejalan kaki lainnya atau bagaimana? Kalau dibilang parkir liar sih kan sebenarnya kalau dibilang parkir ini kan masih ada ruang. Cuman ya kan ada pelang ini kan memang sengaja diatur biar nggak ada parkir di sini sebenarnya. Cuman kalau menurut saya sih dibilang berbahaya, memang berbahaya. Apalagi kalau misalnya parkir di sini sampai lama-lama, takutnya menumpuk dan menutup jalan masuk. Mungkin kalau dari saya mungkin sedikit ya, diperketat aturannya, memang tidak boleh masuk. Tapi sepengetahuan saya memang sudah ada bentuk hukuman apabila parkir di sini. Namun saya katakan kembali lah, ini kan kebetulan sudah lagi nggak kuliah kan, kita lagi kuliah bang, jadi sebenarnya sih nggak apa-apa lah. Tapi kalau lagi kuliah, memang di sana pak. Gitu bang. Jadi kalau saran saya sih bang, walaupun nggak kuliah ataupun walaupun nggak jam kuliah pun atau maupun masuk jam kuliah, bang tetap itu bang naati peraturan di kampus ini atau di fakultas ini bang. Kalau parkir di sana ya di sana bang, parkir di sini ya di sini bang. Jadi nggak ada parkir dari bang. Jadi kalau seandainya ini motor bertumpuk bang, misalnya bang, terus ada juga mobil bertumpuk di situ dan nanti akan sampai ke belakang bang. Nanti ada mobil masuk itu bang, nanti mereka nggak bisa lewat bang, jadi akan tabrak-tabrak gitu bang. Jadi ada mobil yang rusak kayak gitu, ada yang motornya gores, mobilnya gores atau yang senggol gitu bang. Nah, jadi terusnya itu bang, jangan parkir sini lagi gitu bang, lebih baik parkir di sana, tapi peraturan di sini itu bang. Sekaligus menjaga keamanan dan kenyamanan bagi para pengguna jalan kaki. Nah, menurut abang bagaimana cara untuk pencegahan supaya seperti liar seperti ini tidak terjadi lagi? Kalau menurut saya sih kak, sebagai salah satu pengendara lah yang saya praktis. Iya. Zaman sekarang mah nggak ada yang namanya nggak praktis kan, semua ada yang nggak. Kalau menurut saya sih sebaiknya pertama hukumannya adalah Kayak punishment. bisa hukuman, bisa peraturan gitu, lalu kemudian kalau bisa fasilitas apa kalau ya kalau misalnya bisa diperbagus atau diperluas ya, kenapa tidak gitu. Ini kan untuk kenyamanan bersama gitu. Itu aja sih. Masih bang, Ya, bang, mohon maaf juga bang ya. Makasih, Bang. Oke, terkait dengan kejadian tadi atau terkait dengan penyimpangan yang telah dilakukan oleh orang tadi, saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan hubungannya sila kedua ini dengan pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh orang tersebut. Sila kedua Pancasila itu yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menekankan pentingnya untuk saling menghormati dan memperlakukan adil antar sesama, dan kita tuh harus beradab dan menaati norma-norma yang berlaku. Penyimpangan sila kedua ini terkait dengan parkir liar ini adalah ketika individu atau kelompok-kelompok seseorang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, mengabaikan nilai ketertiban, mengabaikan nilai keadilan dalam melakukan parkir yang tidak sesuai dengan peraturan atau norma yang berlaku. Parkir liar sering terjadi ketika seseorang menempatkan kendaraannya di tempat yang dilarang atau tidak diizinkan, seperti tempat di sekitar fakultas ini, yaitu tempat kendaraan roda 4, atau di tempat lapangan yang untuk orang-orang latihan, dan banyaklah di fakultas atau kampus ini tempat yang tidak bisa atau yang tidak orang yang melakukan parkir tidak pada tempatnya. Penyimpangan ini melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, karena tindakan tersebut dapat mengganggu keamanan dan ketertiban dan hak-hak orang lain.
Dampak negatif dari parkir liar dapat mengganggu kenyamanan, ketertiban di sekitar kampus ini. Juga mencakup kesulitan bagi pejalan kaki jika kendaraan sudah menumpuk di lapangan sekitaran kampus. Selain itu, parkir liar juga dapat merusak estetika atau lingkungan di sekitaran kampus karena kendaraan yang diparkir sembarangan dapat menciptakan pemandangan yang tidak indah. Jadi, untuk menghindari penyimpangan terhadap sila kedua, penting bagi setiap individu untuk menghormati peraturan dan norma yang berlaku terkait parkir. Nah, memenuhi aturan parkir yang terdapat oleh pemerintah atau otoritas terkait adalah tindakan yang beradab dan menunjukkan sikap saling menghargai terhadap hak dan kenyamanan orang lain. Selain itu, pihak kampus dan fakultas juga memiliki peran penting dalam menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan memperketat penegakan hukum terhadap pelanggar parkir liar. Dengan demikian, diharapkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat ataupun mahasiswa terhadap aturan parkir dalam ditingkatkan sehingga penyimpangan terhadap sila kedua dapat diminimalisirkan oleh setiap para mahasiswa ataupun setiap pengendara yang akan memarkirkan kendaraannya di area kampus ini. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai penyimpangan atau pelanggaran dari sila kedua. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, jika ada kata-kata yang salah atau ucapan yang kurang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.